Saat kita bertambah tua, kita sering mendengar keluhan dari lansia, "Ah, saya cepat capek sekarang." Ketika mendengar ini, kita seringkali berpikir bahwa ini adalah hal yang wajar karena usia. Kita sering berkata, namanya juga sudah tua. Seakan-akan itu adalah alasan yang cukup untuk menjelaskan segala keluhan yang muncul pada tubuh lansia. Namun, apa benar bahwa kelelahan ini hanya karena faktor usia? Mungkin sebagian besar kita berpikir bahwa kelelahan itu datang hanya setelah aktivitas fisik yang berat atau kerja keras. Tetapi tahukah Anda bahwa kelelahan yang dialami oleh lansia bisa datang tanpa alasan yang jelas? Bukan karena pekerjaan berat, tetapi karena proses yang terjadi di dalam tubuh secara perlahan. Keadaan ini bisa disebabkan oleh banyak hal yang tidak terlihat di luar, seperti stres, perasaan cemas, pikiran yang terus berjalan tanpa henti, dan beban mental yang harus ditanggung setiap hari. Lansia seringkali merasa lebih mudah lelah, bahkan setelah melakukan aktivitas ringan seperti berjalan sebentar, berdiri, atau duduk dalam waktu yang lama. Meskipun tidak ada keluhan atau gejala fisik yang jelas, tubuh merasa lebih cepat lelah dan tidak bertenaga. Ini bukan hal yang wajar. Keletihan ini bukan karena tubuh yang tidak lagi kuat, tetapi lebih karena kondisi mental yang bisa memengaruhi kondisi fisik. Sebagai manusia, kita sering menganggap tubuh dan pikiran itu terpisah. Banyak dari kita cenderung fokus hanya pada aspek fisik tubuh. Makan dengan benar, olahraga, tidur yang cukup. Tapi sebenarnya, pikiran dan tubuh kita saling terhubung dengan cara yang sangat kuat dan dalam. Ketika pikiran kita dipenuhi oleh kecemasan, beban, atau stres, tubuh meresponsnya. Tubuh bisa merasakan apa yang ada di pikiran kita. Jika Anda pernah merasa stres atau cemas, Anda pasti tahu bagaimana rasanya tubuh ikut terpengaruh. Mungkin Anda merasa otot-otot tegang, napas menjadi cepat, atau perut terasa tidak nyaman. Semua ini adalah reaksi tubuh terhadap apa yang dipikirkan pikiran kita. Untuk lansia, kecemasan atau kerisauan yang terus-menerus dapat menguras energi tubuh mereka lebih cepat daripada aktivitas fisik. Tubuh lansia tidak lagi sekuat saat muda. Ini membuat mereka lebih rentan terhadap dampak negatif dari stres mental. Banyak lansia tidak mengeluh atau mengungkapkan rasa cemas atau stres mereka. Mereka mungkin tidak ingin menjadi beban bagi anak-anak atau keluarga mereka, dan seringkali merasa bahwa mereka harus tetap kuat meskipun perasaan mereka sebaliknya. Ini adalah fenomena yang sangat umum pada lansia. Mereka sering menahan perasaan cemas atau gelisah karena tidak ingin mengganggu kehidupan orang lain. Mereka menyembunyikan perasaan mereka, tetapi tubuh mereka tidak bisa berbohong. Tubuh akan selalu memberi sinyal melalui rasa lelah yang berlebihan. Tanda-tanda kelelahan ini bisa muncul dengan cara yang sangat halus. Lansia mungkin tidak merasa sakit atau tidak memiliki masalah kesehatan yang jelas. Namun, mereka merasa cepat lelah, mudah kehilangan energi, dan terlihat tidak bertenaga meskipun tidak melakukan banyak aktivitas. Dalam banyak kasus, lansia ini seringkali merasa bahwa tubuh mereka tidak lagi bekerja dengan baik. Padahal yang terjadi adalah tubuh mereka sedang bereaksi terhadap beban mental yang tidak mereka ekspresikan. Setiap perasaan yang kita alami memiliki dampak fisik. Ketika kita merasa cemas, khawatir, atau tertekan, kita merangsang tubuh untuk melepaskan hormon stres, seperti adrenalin dan kortisol. Hormon-hormon ini membuat kita lebih waspada dan siap menghadapi ancaman. Namun, bagi lansia yang sudah tidak lagi memiliki kekuatan tubuh seperti saat muda, hormon stres ini bisa mengganggu keseimbangan tubuh mereka. Terlalu banyak kortisol yang beredar dalam tubuh lansia bisa menyebabkan kekebalan tubuh menurun, penurunan fungsi jantung, serta gangguan tidur. Pikiran yang tidak tenang juga mempengaruhi kualitas tidur lansia. Tidur yang tidak nyenyak menyebabkan tubuh tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk memperbaiki diri. Lansia yang sering terjaga di malam hari merasa terjaga dengan kecemasan atau kekhawatiran, akan merasa lebih cepat lelah keesokan harinya. Akibatnya, tubuh mereka tidak bisa pulih secara optimal,
dan kelelahan pun datang lebih cepat. Seringkali, lansia merasa gengsi untuk mengakui bahwa mereka merasa lelah, atau mereka merasa bahwa perasaan mereka tidak penting. Mereka mungkin takut dianggap tidak berguna, atau mereka mungkin tidak ingin menjadi beban bagi keluarga mereka. Inilah mengapa banyak lansia yang tidak mengungkapkan rasa lelah yang mereka alami. Meskipun hal tersebut sangat nyata, mereka merasa bahwa perasaan lelah mereka adalah sesuatu yang harus mereka tanggung sendirian. Namun, di balik kelelahan fisik yang mereka alami, ada beban batin yang sering mereka simpan sendiri. Lansia sering kali merasa kesepian, terisolasi, atau bahkan merasa tidak berguna, meskipun mereka tidak mengatakannya. Beban-beban batin ini turut menyumbang pada kelelahan fisik mereka. Hal ini adalah bagian dari proses penuaan yang tidak hanya memengaruhi tubuh secara fisik, tetapi juga memengaruhi kesehatan mental. Untuk membantu lansia mengatasi kelelahan yang disebabkan oleh stres mental, kita perlu mengajak mereka untuk lebih mendengarkan tubuh mereka, mengizinkan diri untuk mengungkapkan perasaan, berbicara dengan keluarga atau teman dekat, serta mencari dukungan emosional, bisa sangat membantu dalam meringankan beban mental mereka. Lansia juga perlu diberi kesempatan untuk beristirahat yang cukup dan menghindari kecemasan berlebihan. Salah satu cara untuk mengurangi kecemasan adalah dengan membantu lansia menata pikirannya melalui meditasi, pernapasan dalam, atau aktivitas ringan yang dapat membantu merilekskan pikiran dan tubuh mereka. Penyebab utama mengapa lansia merasa cepat lelah, meskipun tidak ada masalah kesehatan yang jelas, adalah kombinasi dari faktor usia, stres mental, dan kekhawatiran yang dipendam. Kelelahan ini seringkali tidak terlihat oleh orang lain, karena lansia tidak mengungkapkannya secara terbuka. Mereka merasa bahwa perasaan mereka harus diterima begitu saja karena sudah tua. Namun, penting untuk menyadari bahwa kelelahan tersebut bukan hanya fisik, tetapi juga mental. Jika kelelahan ini tidak diatasi, tubuh lansia akan semakin mudah lelah, dan kualitas hidup mereka bisa menurun. Menjaga kesehatan mental lansia sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik mereka. Kesehatan holistik yang mencakup pikiran, tubuh, dan emosi adalah kunci untuk mempertahankan kualitas hidup yang baik di usia lanjut. Pikiran dan tubuh tidak pernah terpisah. Kita sering menganggap keduanya sebagai dua hal yang berbeda, tetapi sebenarnya mereka terhubung erat. Pikiran yang sehat tidak hanya memberikan keseimbangan mental, tetapi juga kesehatan fisik. Sebaliknya, pikiran yang penuh kecemasan, stres, atau beban yang tidak terungkap akan sangat memengaruhi kondisi tubuh lansia. Ini adalah bagian dari konsep holistik, di mana tubuh, pikiran, dan perasaan bekerja sebagai satu kesatuan. Untuk lansia, pola pikir yang positif dan seimbang adalah fondasi yang sangat penting untuk kesehatan jangka panjang. Namun, banyak lansia yang merasa kesepian, cemas, atau bahkan merasa tidak berguna, meskipun tidak ada keluhan fisik yang nyata. Perasaan ini sering disembunyikan dan tidak diungkapkan, namun dampaknya sangat besar bagi tubuh. Dalam bab ini, kita akan mendalami bagaimana pola pikir lansia mempengaruhi kesehatan fisik mereka, dan mengapa penting untuk menjaga keseimbangan mental untuk menjaga kesehatan tubuh mereka. Ketika seseorang merasa cemas, stres, atau khawatir, tubuh meresponnya dengan cara yang sangat nyata. Hormon kortisol, yang sering disebut sebagai hormon stres, mulai dikeluarkan dalam jumlah yang lebih banyak. Kortisol membantu tubuh kita dalam menghadapi ancaman atau situasi yang menekan. Tetapi pada lansia, produksi hormon ini dalam jangka panjang bisa berdampak buruk bagi kesehatan mereka. Dengan meningkatnya kadar kortisol, beberapa sistem tubuh lansia bisa terganggu. Sistem pencernaan menjadi lebih sensitif, menyebabkan gangguan pencernaan atau sulit tidur. Tekanan darah bisa naik, yang dapat memperburuk kondisi penyakit jantung dan meningkatkan risiko stroke. Metabolisme tubuh juga melambat, menyebabkan penurunan berat badan atau bahkan penambahan berat badan yang tidak diinginkan. Namun, dampak terbesar dari stres berkepanjangan
adalah pada fungsi kekebalan tubuh. Lansia dengan pikiran cemas. Jika kita telah membahas bagaimana pola pikir lansia memengaruhi kesehatan tubuh mereka, kini saatnya kita berbicara tentang pola makan, salah satu pilar penting dalam menjaga kesehatan tubuh lansia. Pola makan yang tepat bukan hanya soal makan makanan sehat, tetapi juga tentang menyesuaikan pola makan dengan kondisi tubuh lansia. Banyak lansia yang menganggap bahwa makan hanya soal berat badan atau keseimbangan nutrisi. Namun, kenyataannya, pola makan yang tepat sangat bergantung pada kondisi fisik dan mental masing-masing lansia. Tidak semua orang memerlukan pola makan yang sama. Karena setiap tubuh, setiap sistem tubuh, dan setiap kondisi kesehatan berbeda. Apa yang baik untuk tubuh orang lain belum tentu baik untuk tubuh lansia. Pada bab ini, kita akan membahas pola makan yang sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing lansia. Kita akan melihat bagaimana makanan dapat mendukung fungsi organ, menjaga keseimbangan hormon, dan yang paling penting, membantu memperbaiki dan mempertahankan energi tubuh yang mungkin sudah mulai menurun. Bagi banyak lansia, ginjal adalah salah satu organ yang paling rentan seiring bertambahnya usia. Ginjal bertanggung jawab untuk menyaring racun dan cairan berlebih dalam tubuh. Tetapi seiring waktu, fungsinya mulai menurun. Ginjal yang lemah lebih rentan terhadap kerusakan, terutama jika tidak diperhatikan dengan baik. Salah satu cara kita bisa mendukung kesehatan ginjal lansia adalah dengan memilih makanan yang ringan, namun kaya nutrisi, dan menghindari makanan yang memberi beban berlebihan pada ginjal. Makanan yang kaya serat, seperti sayuran hijau, buah-buahan segar, dan kacang-kacangan, sangat baik untuk ginjal karena membantu dalam proses detoksifikasi tubuh. Ikan berlemak seperti salmon juga mengandung asam lemak omega 3 yang bisa membantu mengurangi peradangan, dan ini sangat bermanfaat bagi ginjal lansia. Selain itu, mengurangi konsumsi garam sangat penting untuk menjaga ginjal tetap sehat. Garam berlebihan akan mempengaruhi tekanan darah dan beban ginjal dalam menyaring natrium. Makanan yang rendah natrium dan tinggi kalium seperti pisang dan kentang akan membantu menjaga keseimbangan cairan dan mendukung fungsi ginjal. Selain ginjal, salah satu organ lain yang sangat penting adalah jantung. Lansia seringkali merasa lebih lelah dan lesu karena fungsi jantung yang mulai melemah. Namun, kita bisa mendukung kesehatan jantung lansia dengan pola makan yang tepat. Makanan sehat untuk jantung seharusnya kaya akan lemak sehat dan antioksidan. Salah satu lemak sehat terbaik adalah lemak omega 3 yang ditemukan dalam ikan berlemak seperti salmon, makarel, dan sarden. Omega 3 tidak hanya bagus untuk kesehatan jantung, tetapi juga dapat mengurangi risiko radang pembuluh darah dan penyakit jantung. Selain itu, sayuran berwarna hijau, seperti brokoli, bayam, dan kangkung, mengandung banyak vitamin K dan antioksidan yang membantu menjaga kesehatan pembuluh darah dan mencegah terjadinya pembekuan darah yang berbahaya. Tidak hanya ginjal dan jantung, otak juga memerlukan perhatian khusus seiring bertambahnya usia. Penyakit Alzheimer, demensia, dan penurunan fungsi kognitif sering menjadi kekhawatiran bagi banyak lansia. Kesehatan otak sangat bergantung pada asupan nutrisi yang tepat. Makanan yang kaya antioksidan dan vitamin B sangat bermanfaat untuk mendukung fungsi otak. Kacang-kacangan, seperti kacang almond dan kacang kenari, mengandung vitamin E yang penting untuk melindungi sel-sel otak dari kerusakan akibat radikal bebas. Buah beri, seperti blueberry dan stroberi, kaya akan antioksidan yang meningkatkan memori dan fungsi kognitif. Selain itu, lemak sehat dari alpukat dan minyak zaitun membantu menjaga keseimbangan kimiawi di otak. Omega 3 yang ada dalam ikan berlemak juga sangat bermanfaat untuk memperbaiki komunikasi antar sel otak dan mencegah penurunan kognitif. Mengatur porsi makan sangat penting bagi lansia. Dengan bertambahnya usia, metabolisme tubuh menjadi lebih lambat, yang membuat tubuh tidak lagi membakar kalori seefisien dulu. Oleh karena itu, makan dalam porsi besar sekali makan
justru bisa membebani sistem pencernaan lansia. Sebaliknya, makan dalam porsi kecil namun lebih sering sepanjang hari akan mempermudah pencernaan dan mengontrol gula darah lebih baik. Lansia bisa mengatur makan mereka dengan cara makan 3 kali sehari dengan 2 camilan sehat. Makanan ringan seperti kacang almond, yogurt rendah lemak, atau buah segar bisa menjadi pilihan yang baik untuk menjaga energi sepanjang hari tanpa berlebihan. Selain itu, menjaga porsi karbohidrat dalam setiap makanan juga penting. Lansia sebaiknya menghindari karbohidrat olahan seperti roti putih dan menggantinya dengan karbohidrat kompleks seperti gandum utuh, beras merah, dan ubi jalar yang lebih kaya serat dan lebih mudah dicerna oleh tubuh. Selain makanan, hidrasi adalah aspek yang sering terlupakan. Lansia cenderung mengalami penurunan rasa haus seiring bertambahnya usia, yang membuat mereka lebih rentan mengalami dehidrasi. Padahal, hidrasi yang baik sangat penting untuk mendukung berbagai fungsi tubuh, termasuk pencernaan, metabolisme, dan kesehatan ginjal. Air putih adalah pilihan terbaik untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi. Lansia sebaiknya minum sedikitnya 8 gelas air setiap hari. Tergantung pada kondisi tubuh mereka. Mengonsumsi air kelapa juga bisa menjadi pilihan yang baik, karena mengandung elektrolit yang membantu tubuh tetap terhidrasi dengan lebih baik. Selain itu, teh herbal seperti teh chamomile atau teh hijau juga bisa menjadi pilihan yang menenangkan dan membantu meringankan ketegangan tubuh. Namun, hindari minuman manis atau berkalori tinggi yang bisa membebani ginjal dan tubuh lansia. Pola makan yang sehat bukan hanya tentang memilih makanan yang tepat, tetapi juga tentang menyesuaikan makanan dengan kondisi tubuh masing-masing. Lansia yang memiliki masalah jantung, ginjal, atau bahkan kondisi pencernaan yang lemah harus memperhatikan jenis makanan yang mereka konsumsi dan menghindari beban pada organ tubuh yang sudah lemah. Dengan memahami kebutuhan tubuh masing-masing, lansia dapat menikmati hidup dengan lebih sehat, lebih bertenaga, dan lebih aktif. Makanan yang tepat bisa menjadi bahan bakar tubuh yang mengoptimalkan kesehatan organ dan meningkatkan kualitas hidup lansia. Di video berikutnya, kita akan membahas pola gerak yang mendukung kesehatan tubuh lansia. Jangan lewatkan informasi penting ini, karena gerakan ringan sangat berpengaruh bagi kesehatan lansia secara keseluruhan. Kita sudah membahas banyak tentang pola pikir dan pola makan. Tetapi ada satu faktor lagi yang sangat berpengaruh pada kesehatan lansia. Pola gerak. Pola gerak yang tepat adalah kunci untuk mempertahankan kebugaran fisik lansia, menjaga keseimbangan tubuh, dan memperlambat proses penuaan. Pola gerak ini tidak hanya berkaitan dengan olahraga berat atau latihan fisik yang intens, tetapi lebih pada bagaimana gerakan tubuh yang sederhana bisa memberi manfaat besar bagi kesehatan lansia. Banyak lansia merasa lebih mudah lelah atau tidak bertenaga untuk bergerak, terutama dengan bertambahnya usia. Mereka mungkin merasa bahwa tubuh mereka tidak sekuat dulu dan mulai menghindari aktivitas fisik. Namun, tidak bergerak sama sekali justru bisa merusak kesehatan mereka. Gerakan yang tepat, meskipun ringan, dapat membantu memperbaiki kesehatan jantung, meningkatkan fungsi otak, dan memperkuat tulang serta otot. Ketika kita berbicara tentang kesehatan lansia, kita seringkali lebih fokus pada diet dan obat-obatan. Tetapi, kita sering melupakan pentingnya gerakan tubuh. Banyak lansia yang merasa bahwa mereka tidak lagi bisa melakukan aktivitas fisik yang dulu mereka nikmati, seperti berjalan jauh atau berlari. Padahal, aktivitas ringan dan teratur justru memberikan manfaat besar bagi tubuh mereka. Pola gerak tidak hanya membantu menjaga kebugaran, tetapi juga memperlambat penurunan fisik yang sering terjadi dengan bertambahnya usia. Gerakan yang ringan membantu membakar kalori, meningkatkan metabolisme, dan mengurangi risiko penyakit jantung. Selain itu, aktivitas fisik yang teratur dapat menjaga keseimbangan tubuh, yang sangat penting untuk mencegah jatuh, masalah yang sering dialami lansia. Lansia yang tidak bergerak cukup berisiko untuk mengalami penurunan massa otot dan kekuatan tulang, yang bisa menyebabkan kelemahan tubuh,
sulit berjalan, atau cedera. Bahkan gerakan kecil setiap hari dapat memperbaiki kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Tidak semua gerakan atau latihan fisik harus intensif atau berat untuk memberikan manfaat. Untuk lansia, gerakan ringan dan lembut adalah pilihan terbaik untuk menjaga tubuh tetap aktif tanpa menyebabkan cedera. Beberapa jenis latihan yang sangat bermanfaat untuk lansia antara lain peregangan dan yoga, berjalan, latihan kekuatan ringan, latihan keseimbangan. Gerakan ringan secara teratur memberikan manfaat luar biasa bagi kesehatan fisik lansia. Berikut beberapa manfaat utama dari berolahraga ringan bagi lansia. Menjaga kesehatan jantung, memperbaiki fungsi pernapasan, mengurangi stres dan kecemasan, meningkatkan kualitas tidur. Lansia yang terlalu lama duduk berisiko mengalami penurunan fisik yang cepat. Duduk terlalu lama dapat memperlambat sirkulasi darah, menyebabkan kelelahan lebih cepat, dan meningkatkan risiko penyakit metabolik seperti diabetes atau penyakit jantung. Oleh karena itu, sangat penting bagi lansia untuk bergerak setiap beberapa jam sekali. Cobalah untuk mengajak lansia berjalan ringan setelah duduk selama lebih dari 30-60 menit. Berjalan sebentar atau melakukan stretching ringan setiap jam bisa membantu menjaga sirkulasi darah tetap lancar dan mencegah rasa lelah yang berlebihan. Yang terpenting adalah motivasi dan dukungan dari keluarga atau teman dekat. Lansia mungkin merasa tidak yakin atau malas untuk bergerak. Namun dengan dukungan positif, mereka akan lebih terdorong untuk beraktivitas fisik. Cobalah untuk berolahraga bersama mereka, atau ajak mereka berjalan kaki sambil berbincang. Aktivitas ini tidak hanya baik untuk tubuh, tetapi juga membantu menjaga hubungan emosional yang sehat dan mengurangi rasa kesepian. Kunci utamanya adalah membuat gerakan tetap ringan dan terjangkau. Dengan cara ini, lansia dapat menjaga tubuh tetap aktif tanpa merasa terbebani atau lelah yang berlebihan. Aktivitas fisik ringan seperti berjalan, stretching, atau yoga adalah pilihan yang sangat baik. Seiring bertambahnya usia, gerakan ringan yang teratur sangat penting untuk menjaga tubuh lansia tetap sehat, bugar, dan aktif. Pola gerak yang tepat tidak hanya menjaga kesehatan fisik, tetapi juga memperbaiki kesehatan mental lansia. Lansia yang tetap aktif cenderung memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih baik, lebih terhubung dengan dunia luar, dan lebih bahagia.